Cerita dimulai dengan Rosa, seorang ibu rumah tangga, dan putrinya Medi yang tengah sibuk menyiapkan kue Natal. Suasana hangat dan ceria menyelimuti dapur mereka saat adonan kue dibentuk dengan penuh cinta. Namun kehangatan itu segera tergantikan oleh dinginnya kabar duka yang disampaikan oleh petugas kepolisian. Rob, putra mereka, telah ditemukan tak bernyawa, tenggelam saat ia berenang. Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga itu, terutama Rosa yang tak dapat menerima kenyataan pahit tersebut. Dengan hati yang berat, mereka harus menghadapi Natal yang seharusnya penuh sukacita, kini beralih menjadi momen duka yang mendalam. 2 bulan berlalu, keluarga itu mengadakan perayaan ulang tahun Rob yang sekaligus sebagai penghormatan bagi sang anak yang telah pergi. Dalam acara tersebut, Rosa mendekati Ayesha, sahabat Rob, dengan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Ia bertanya mengapa tak ada yang menyelamatkan Rob saat ia tenggelam. Dengan nada berat, Ayesha menjelaskan bahwa Rob berenang seorang diri tanpa saksi yang menyaksikan saat tragedi itu terjadi. Jawaban itu kembali menorehkan luka di hati Rosa yang kemudian memohon kepada suaminya untuk memberinya waktu sendiri. Singkat cerita, Rosa dan putrinya Medi menghadiri sebuah perkumpulan yang diadakan oleh pihak gereja. Di sana mereka berbagi kisah sedih masing-masing. Salah satu peserta perkumpulan adalah seorang pria bernama Chet yang bercerita tentang kehilangan kedua orang tuanya. Cerita Chet sangat menyentuh hati Rosa dan Medi sehingga mereka pun berkenalan lebih lanjut. Setelah acara di gereja, Rosa mengundang Chet untuk berkunjung ke rumahnya. Di rumah, Rosa memperkenalkan Chet kepada suaminya. Pertemuan singkat itu membuat Rosa merasa sangat bahagia, terutama karena Medi tampak sangat menyukai Chet. Beberapa hari kemudian, kebahagiaan Rosa bertambah ketika mengetahui bahwa Medi dan Chet telah mulai berpacaran. Suatu hari saat Chet dan Medi sedang bermain air, baju Chet menjadi sangat basah. Melihat kedekatan mereka, Rosa mulai membayangkan dirinya dekat dengan Chet. Namun Rosa berhasil menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Ia kemudian menawarkan Chet pakaian kering milik Rob yang masih tersimpan rapi di dalam lemari. Saat Chet mengenakan baju tersebut, kenangan tentang Rob tiba-tiba membanjiri pikiran Rosa, membawa perasaan nostalgia yang mendalam. Malam itu mereka berkumpul untuk makan malam bersama, sebuah momen yang menyatukan keluarga. Chet diterima dengan hangat dan kehadirannya mulai terasa seperti bagian dari keluarga. Selama makan malam, Rosa tak bisa mengalihkan pandangannya dari Chet. Namun perasaannya tetap terjaga, seiring dengan kehangatan yang dibawa Chet ke dalam lingkaran keluarga mereka. Singkat cerita, Rosa menerima berita yang sangat mengkhawatirkan. Ibunya telah meninggalkan rumah dan belum juga kembali. Dengan rasa cemas, Rosa memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya dan Medi dengan kepedulian meminta Chet untuk menemani ibunya. Setibanya di sana, mereka mendapati rumah itu kosong. Ibunya Rosa tidak ada di sana. Ketika mereka bersiap untuk kembali, hujan deras dan malam yang sudah larut memaksa mereka untuk menginap. Terisolasi hanya berdua, Rosa dan Chet menemukan diri mereka tenggelam dalam percakapan yang mendalam dan penuh makna. Di tengah malam, Rosa terbangun dari mimpi di mana ia bermain futsal dengan Chet, sebuah mimpi yang cukup nyata hingga suaranya membangunkan Chet. Dengan rasa ingin tahu, Chet mendekati kamar Rosa untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun Rosa yang merasa malu dengan mimpi tersebut meminta Chet untuk meninggalkan kamarnya. Keesokan paginya, Chet menyampaikan kepada Rosa bahwa ia mendengar Rosa memanggil namanya dalam mimpi. Rosa yang terkejut dan sedikit malu memilih untuk tidak menanggapi. Mereka berdua kemudian kembali ke rumah dan menemukan situasi yang menegangkan. Medi sedang dalam situasi bahaya ditahan oleh sekelompok penjahat. Berkat keberanian Chet, situasi tersebut berhasil diatasi tanpa ada yang terluka. Tidak lama setelah itu, polisi tiba untuk mengambil keterangan dari Medi yang menjelaskan bahwa para penjahat hanya meminta uang. Kejadian itu meninggalkan kesan mendalam pada keluarga tersebut. Di tengah malam dengan penuh perhatian, Chet memberikan Rosa sebuah kalung, simbol dari perhatiannya kepada Rosa. Meskipun Rosa merasa terharu, ia memilih untuk menolak pemberian tersebut, mungkin karena perasaan yang belum bisa ia jelaskan. Namun suasana hati Rosa mulai terbuai oleh Chet. Situasi menjadi canggung ketika suami Rosa tiba-tiba muncul
memaksa mereka untuk menyembunyikan perasaan yang baru saja terjadi. Namun ketika Rosa bersiap untuk tidur, ia menemukan kalung dari Jet di atas kasurnya, meninggalkan pertanyaan di hatinya tentang apa yang sebenarnya ia rasakan dan yang mungkin mereka miliki bersama. Keesokan harinya, keluarga itu dihantui oleh kekhawatiran akan kemungkinan serangan kembali dari geng yang sebelumnya mengancam Maddie. Ayahnya dalam upaya untuk menjaga keamanan, menyarankan agar Jet tinggal bersama mereka selama ia tidak ada di rumah. Rosa yang hatinya dilanda kebingungan atas perasaan terhadap Jet, awalnya menolak ide tersebut. Namun Maddie yang telah menjalin hubungan dengan Jet meyakinkan ibunya untuk menerima kehadiran Jet. Dan pada akhirnya dengan terpaksa Rosa mau menerima Jet di rumahnya. Saat Jack sibuk dengan tugas memotong kayu, sebuah panggilan telepon dari Maddie mengganggu kesibukannya. Maddie meminta Jet untuk menjemputnya, namun Jet tidak merespon panggilan tersebut. Hal ini menyebabkan kekesalan pada Maddie saat ia kembali ke rumah. Maddie menuduh Rosa terlalu protektif terhadap dirinya dan Jet. Akhirnya Rosa mengalah, membiarkan Jet tinggal dan menjaga Maddie, memberikan ruang bagi hubungan mereka untuk berkembang. Pada suatu pagi, Rosa dikejutkan oleh panggilan dari seorang pendeta yang menyampaikan kecurigaan tentang hilangnya perhiasan milik salah satu jemaat saat Jet bekerja di kebun yang berdekatan. Meski tanpa bukti, kecurigaan itu cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Rosa dengan berat hati menyebutkan bahwa keberadaan Jet di rumah mereka hanyalah sementara, mengingat suaminya akan segera kembali. Seiring berlalunya hari, keraguan mulai menyelinap di dalam pikiran Rosa, meskipun ia tidak dapat menghindari ketertarikan yang ia rasakan terhadap Jet. Pertemuan kembali dengan pendeta itu hanya memperkuat peringatan untuk berhati-hati terhadap Jet, pacar putrinya. Keesokan paginya dengan keputusan yang telah dipertimbangkan matang-matang, Rosa mengambil langkah tegas untuk meminta Jet meninggalkan rumah mereka. Keputusan ini mengejutkan Jet yang mencoba menggunakan pesonanya untuk merubah pikiran Rosa. Namun Rosa yang telah terpikat oleh pesona Jet tidak lagi dapat menahan diri. Dalam momen spontanitas, mereka memutuskan untuk menggelar sebuah pertandingan futsal dan menikmati momen tersebut. Setelah berhasil memenangkan pertandingan melawan Rosa, Jet pun menjadi cuek kepada Maddie, sehingga Maddie pun menjadi sangat sedih melihat perubahan sikap Jet. Kemudian esok harinya, pendeta berkunjung ke rumah Rosa untuk membicarakan insiden perhiasan yang hilang dan mencurigai Jet. Dalam kemarahan, Rosa meminta Jet untuk meninggalkan rumah mereka, tetapi Jet menolak pergi tanpa Rosa dan mengungkapkan bahwa ia adalah pencuri perhiasan tersebut, membuat Rosa merasa takut dan terancam. Segera setelah itu, Rosa menerima panggilan dari suaminya yang mengabarkan akan segera pulang. Namun dilanda kecemasan, Rosa tidak dapat mengungkapkan kepadanya apa yang sedang terjadi. Rosa kemudian terkejut menemukan bahwa Maddie sedang asik bermain futsal dengan Jack, meninggalkan Rosa dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Dengan hati yang diliputi kebingungan dan kecurigaan, Rosa memutuskan untuk mengikuti permainan Jet, menyatakan keinginannya untuk melarikan diri bersamanya. Dia meminta Jet untuk mengumpulkan barang berharga mereka, sementara dia sendiri berpura-pura akan ke bank untuk menyiapkan dana perjalanan mereka. Namun, Rosa memiliki rencana lain. Dia pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang wanita yang memberinya informasi penting tentang masa lalu Jet. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa Jet yang sebenarnya bernama Ryan dan pernah memiliki hubungan dekat dengan Ayesha. Dengan informasi baru ini, Rosa bergegas menemui Ayesha untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hubungan antara Ayesha, Jet, dan Rob yang telah meninggal. Terungkaplah bahwa Ayesha adalah kekasih Rob dan Jet yang juga tertarik pada Ayesha telah melakukan tindakan tak termaafkan untuk mengeliminasi Rob dari persaingan. Ayesha kemudian memberikan Rosa alamat ayah Jet, memberikan petunjuk baru yang mungkin membawa kebenaran. Kemudian Rosa merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Dia mendatangi rumah ayah Jet namun menemukan rumah itu kosong. Dia lalu memasuki rumah tersebut dan terkejut menemukan ponsel milik Rob, anaknya yang telah tiada. Sementara itu, Jet menunggu dengan sabar, tidak menyadari bahwa Maddie telah menemukan perhiasan ibunya di dalam tasnya dan menuduhnya melakukan pencurian. Jet mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama ibunya Maddie,
dan berkata bahwa ia telah bermain futsal bersamanya. Pengakuan ini kemudian membuat rasa sedih dan kecewa pada Maddie. Rosa dengan tekad yang bulat menyiapkan jebakan untuk Jet di sebuah rumah kosong di dalam hutan. Dalam pertemuan, mereka menyempatkan waktu berdua untuk bermain futsal terlebih dahulu. Namun ketika Jet menemukan ponsel Rob yang tersembunyi, kemarahannya meledak merasa semua rahasianya telah terbuka oleh Rosa. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi, berakhir dengan kedatangan suami Rosa yang tak terduga menyelamatkan situasi. Dengan keberanian, Rosa akhirnya berhasil menyingkirkan Jet malam itu. Rosa kini menemukan kedamaian dalam hati untuk menerima kepergian Rob, dan keluarga itu kembali menemukan ketenangan dan harmoni dalam kehidupan mereka tanpa kehadiran Jet. Lalu film pun selesai.